Bapa kami yang di surga, kudus dan mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami tidak akan sia-siakan hari demi hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami awali hari ini dengan menghadap tahta-Mu, memandang wajah-Mu, memasrahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Maka dari itu Tuhan, pagi ini kami mohon penyertaan dari Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan pimpin langkahku, tuntun jalanku Tuhan. Kuatkan hatiku, Engkau Allah tempatku bersandar. Sebab Engkau yang memiliki hidupku. Hanya Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang ajaib Dia sediakan bagi kita. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami letakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Dia berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Aku berserah. Ku letakkan segala bebanku di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami lepaskan setiap belenggu-belenggu yang merintangi hidup kami.
kami letakkan itu semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Lakukan apa yang Engkau Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami berikan yang terbaik dari hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa seluruh kehidupan kita, bawa istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, ini keluargaku. Kami berikan hidup kami untuk Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ku persembahkan hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami ingin memulai hari ini, namun sebelumnya kami ingin melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan, tuntunan, bahkan teladan, agar hidup kami terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka, agar hidup kami boleh berbahagia dalam jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengar, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang rindu akan firman Tuhan, kita pasti akan dipuaskan. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ya. 1 Korintus pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, saudara,
Ya, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini sering sekali dibaca, bahkan dihafalkan, bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang memakai ayat ini untuk berdoa. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu yang kita kehendaki untuk terjadi, maka seringkali kita tidak jarang mendengar orang berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab semua kerinduan dan semua keinginan kami Tuhan, karena firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan yang tidak pernah yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Tetapi saudara, hari ini kita mau coba mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita memang tidak bisa membayangkan segala hal yang telah Allah sediakan bagi kita, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kekekalan. Ya, Dia Tuhan yang akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan kita yang akan tinggal di sana bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Namun sebelum waktu itu tiba, Roh Kudus-Nya diberikan bagi kita sebagai penghibur, penuntun. Bahkan Roh Kudus itulah yang mengetahui masa depan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebagai jaminan bagi kita, ya saudara. Dia juga memberikan kita pengharapan dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan ini dan untuk menanggung segala kesukaran dan yang tidak akan mudah menyerah di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Dunia ini bukanlah segalanya yang terbaik, tetapi sesungguhnya sesuatu yang terbaik itu yang akan datang, yang akan Tuhan berikan. Ayat ini dengan jelas berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saudara bisa membayangkan yang Tuhan sediakan bagi kita itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Jadi kalau seringkali kita mengartikan ayat ini hanya kepada kekayaan, berkat-berkat duniawi, mobil dan lain sebagainya, kayaknya itu semua sudah kita lihat. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita hari ini sesuatu yang bahkan belum pernah kita lihat dengan mata jasmani. Ya, mungkin itu bisa berbicara tentang kekayaan, sorga. Kita semua bisa mendengar tentang sorga, itu tempat yang mulia, tapi kita semua belum pernah melihat dengan mata. Ya, itu yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Apa yang belum pernah kita lihat dengan mata. Saudara bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah saudara lihat dengan mata. Ya, kalau bicara tentang istana yang indah, rumah yang mewah, mungkin kita semua pernah melihat. Entah itu kita lihat secara langsung, baik pun kita melihat di televisi atau lain sebagainya. Tetapi ini yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Itu sesuatu yang begitu luar biasa. Lalu dikatakan oleh dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ya, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang begitu dahsyat itu. Saya tidak bisa membayangkan apa yang belum pernah kita dengar dengan telinga. Lagu yang indah sudah kita dengar. Musik-musik yang baik, bahkan alunan lagu sudah banyak yang kita dengar dengan telinga. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu bahkan yang belum pernah kita dengar dengan telinga kita manusia, Bahkan bisa dikatakan Dia juga Allah yang menyediakan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apa yang belum pernah timbul? Kalau bicara tentang harapan-harapan kekayaan, mungkin itu timbul terus dalam hati kita, kita selalu berpikir, pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen punya rumah, pengen punya itu, selalu timbul, saya percaya, dalam hati kita. Tetapi yang dijanjikan Tuhan sesuatu bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati. Timbul aja belum pernah. Apa itu, saudara?
Ya, berarti saya percaya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat begitu luar biasa, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hati. Kalau uang, kekayaan, kehormatan itu semua sudah pernah timbul dalam hati, pernah kita lihat dengan mata, pernah kita dengar dengan telinga. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh itu adalah sesuatu. Kalau saya bisa menyimpulkan dalam satu kalimat, ini adalah sesuatu yang sifatnya itu ya bukan secara daging dapat dinilai dari manusia, tetapi sesuatu yang bersifat rohani yang bahkan sampai pada kekekalan. Ini berbicara tentang sorga yang mulia, saudara ya, yang Tuhan janjikan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan sediakan semua itu buat siapa? Bagi mereka, di sini dikatakan ya, yaitu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, mari kita sama-sama mau pastikan, karena kita menerima sesuatu yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar, yang belum pernah timbul di hati. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh terus hidup mengasihi Tuhan dengan cara apa? Jauhkan diri dari segala dosa, jauhkan diri dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Ya, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, itu artinya engkau menuruti segala firman-Ku. Karena itu saudara, biarlah kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, agar kita juga boleh menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan ini. Jadi ingat, ini sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Ya, kalau ayat ini sering dipakai untuk menjawab doa-doa secara manusia, maka hari ini mungkin ya kita harus memperbaiki sedikit cara berpikir kita tentang sesuatu yang begitu mulia. Ini bukan hal-hal yang secara lahiriah yang Tuhan janjikan, tetapi hal-hal yang sifatnya sangat-sangat mulia, yang bersifat sampai pada kekekalan. Ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh yang menyelidiki segala sesuatu, ya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, kita sudah diberikan Roh Kudus, sesuatu yang begitu luar biasa. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, yaitu Roh inilah yang diberikan dan dinyatakan kepada kita oleh Roh. Sebab Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang ada yang tersembunyi dalam diri Allah. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan? Bagaimana orang bisa mengenal pribadi ya Tuhan yang mulia itu? Hanya ketika ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan mari kita sungguh-sungguh semua kita, saudara, mau berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan agar Roh Kudus diberikan bagi kita. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus, Roh Allah. Perhatikan kata roh di sini adalah huruf besar. Ya, ketika kita menerima Roh Allah, Roh Kudus, kita baru bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Waktu kita ingin mengenal Tuhan secara benar, secara sempurna, maka tidak ada lain. Kita harus membuka hidup untuk Roh Kudus. Kita harus membuka hidup untuk Roh Allah turun, menguduskan kita. Barulah Roh itu yang akan membawa kita dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan hal-hal yang tersembunyi itu. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang Tuhan sediakan. Pengenalan yang benar akan Tuhan, bahkan janji-janji yang begitu mulia itu yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita mau merenungkan firman ini, kita mau bersyukur buat segala anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang menjanjikan sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul di pikiran kami, di hati kami, tidak pernah kami dengar dengan telinga. Itu sesuatu yang begitu mulia. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah berikan itu menjadi jaminan materai bagi kami untuk dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri Allah, sehingga tidak ada satupun lagi yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan pujian ini. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain
ditolong, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya selalu terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Sekali lagi katakan dengan iman, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kami percaya Tuhan, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan nyatakan di hidup kami. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah yang terbaik, yang terindah. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti Mesbah Syukur, yang bangun pagi hari. Tuhan memberkati dan menyertai mereka semua Tuhan, yang hari ini akan bekerja di luar rumah, di luar kota, di dalam rumah, di mana saja Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang sedang punya pergumulan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya tidak ada satupun yang melebihi batas kekuatan kami sebagai manusia. Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan, bahkan Engkau menjadi jalan keluar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.